Halo, balik lagi nih. Minggu ini ketemu lagi sama Alidia Khotibatul Umah. Kali ini saya akan membahas terkait hardware atau dalam bahasa Indonesianya sering kita sebut sebagai perangkat keras. Nah, kita akan ngubek-ngubek sedikit tentang apa sih itu hardware gitu ya teman-teman. Nah, nih awal mula nih. What the meaning of hardware? Sok-sok Inggris dikit ya. Apa itu hardware gitu. Nah, ternyata hardware sendiri merupakan perangkat keras yang dibutuhkan oleh setiap perangkat teknologi untuk melakukan tujuan tertentu. Contohnya kayak laptop, televisi, handphone kalian, radio, dan lain sebagainya ya. Lalu selanjutnya saya akan membahas terkait tujuan atau jenis-jenis dari hardware sendiri. Yang pertama ada hardware input. Nah, sesuai dengan namanya, hardware input ini berfungsi untuk memasukkan data, gitu kan? Memasukkan data atau menerima data. Nah, hardware input ini contoh-contohnya seperti mouse, seperti keyboard, terus seperti mikrofon, seperti webcam, kamera digital untuk menampilkan visual gitu ya. Terus ada network device gitu. Next ada hardware pemrosesan gitu. Nah, di hardware pemrosesan ini dia itu perangkat intinya, komponen inti dari perangkat gitu kan. Nah, fungsinya untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dibaca sehingga dapat membuat perangkat komputer bekerja sesuai dengan yang user inginkan, yang brainware inginkan gitu. Nah, contohnya itu ada unit control nih, sebagai unit control dibedakan jadi 3 nih. Ada unit control berfungsi untuk mengelola dan mengawasi operasi prosesor dan komponen lain yang penting dalam proses pengolahan data. Selanjutnya ada unit aritmetika dan logika. Nah, sesuai dengan namanya ya, ALU bertanggung jawab untuk semua operasi aritmatika dan logika seperti operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan perbandingan angka gitu. Lalu ada register and cache gitu kan. Nah, jenis ini merupakan lokasi penyimpanan di dalam prosesor yang merespon instruksi dari unit kontrol dengan memindahkan data yang relevan selama pemrosesan. Untuk tujuan yang ketiga itu ada hardware output. Kalau tadi kan ada input untuk memasukkan gitu ya. Kalau output itu kayak hasil gitu ya, memproses hasil gitu. Nah, pengertiannya sendiri yaitu perangkat keras yang menyebarkan dan menampilkan data maupun informasi gitu. Nah, jenisnya atau tipe ya, berarti tipenya dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada soft copy dan hard copy. Nah, soft copy-nya ini ada contohnya, ada contohnya flash disk gitu ya, flash drive gitu. Nah, kalau soft copy sendiri memiliki pengertian sebagai perangkat keras yang menghasilkan tampilan visual, suara maupun jaringan. Nih, di flash drive. Terus ada hard copy output, yaitu perangkat keras yang menghasilkan sesuatu dalam bentuk fisik yang nyata. Jadi kayak printeran, terus pencetak 3D itu termasuk jenis hardware output yang hard copy output gitu ya. Terus yang keempat ada hardware penyimpanan. Nah, hardware penyimpanan yaitu merupakan komponen tempat penyimpanan data yang diklasifikasikan sebagai perangkat memori. Dibagi jadi 2 tuh, ada yang primer dan sekunder. Nah, contoh yang primer itu ada RAM dan ROM, terus ada juga DRAM, SRAM gitu. Terus kalau yang sekunder itu ada SSD, HDD, drive disk optik gitu ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari hardware gitu, fungsi dari perangkat lunak. Yang pertama untuk menerima input gitu. Nah, penerimaan input di hardware ini merupakan peran utama gitu bagi hardware gitu ya.
Contohnya nih, ketika kamu menyalakan CPU dengan menekan tombol on untuk menghidupkan komputer tuh. Terus yang kedua, memberikan output. Nah, peran penting lainnya bagi hardware adalah untuk memberikan serangkaian fungsi atau output yang dibutuhkan oleh pengguna perangkat setelah menerima input. Nah, nantinya si output ini akan diberikan baik pada user maupun kepada serangkaian software yang saling terintegrasi gitu. Lalu yang ketiga ada penyimpanan informasi dan data. Sebagai penyimpan informasi dan data gitu kan. Nah, makanya kalau pakai laptop itu hati-hati. Kadang kan kita ngerasa ya, kok tiba-tiba laptopnya error. Itu karena hardware yang berfungsi sebagai penyimpan informasi dan datanya itu rusak. Makanya dia error gitu. Nah, dalam komputer nih, penyimpannya informasi dan data itu berupa SD card dan RAM gitu. Nggak hanya di komputer ya, di smartphone juga ya. Terus yang keempat sebagai pengolah informasi dan data. Nah, fungsi lainnya untuk pengolah informasi dan data ini supaya si user bisa membaca tuh di layar terkait data-data ataupun tulisan-tulisan tuh gitu. Oke, cukup sekian ya penjelasan terkait hardware dari saya untuk minggu ini. Next minggu depan kita ketemu lagi. Kira-kira mau membahas apa ya gitu. Terima kasih dan see you.